masih bersama dengan Ibu ya, masih di channel yang sama, Indonesia Asik ya, mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan dan tentunya asik ya. Oke, jika di video sebelumnya Ibu menjelaskan mengenai jenis-jenis dan pengertian dari cerpen. Nah, di video kali ini seperti janji Ibu sebelumnya, Ibu akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks cerpen ya, atau cerita pendek ya. Oke, struktur yang pernah Ibu jelaskan di video sebelumnya ini secara simpel saja ya, tidak secara detail. Yang pertama itu adalah abstrak ya. Apa sih itu abstrak ya? Abstrak ini biasanya ditempatkan di bagian awal cerpen ya. Ini bersifat pilihan. Abstrak memberikan gambaran awal dari cerita. Selain itu, abstrak juga berisi rangkuman atau intisari ya dari si cerita tersebut. Dan dari abstrak, pembaca bisa memperkirakan pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis ya. Oke, berikutnya yang kedua, orientasi ya. Pada bagian ini tokoh dan latar diperkenalkan ya. Latar yang terdiri dari latar tempat, waktu ya, dan suasana ya. Dan suasana itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi ya. Ini menceritakan baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Berikut juga dengan watak si tokoh-tokohnya ya. Berikutnya kita sampai ke komplikasi ya. Nah, di komplikasi ini bagian tengah ya. Ini cukup sulit ya, karena si penulis dituntut mampu membuat si pembaca itu semakin tertarik ya membaca cerpen ini ya, sebelum mencapai akhir cerita. Tokoh-tokoh di bagian ini akan menghadapi sedikit konflik ya, mungkin bisa lebih buruk lagi ya. Jadi setiap tokoh atau mungkin beberapa tokoh ini mencari solusi ya, bagaimana membereskan setiap permasalahan yang terjadi ya. Nah, bagian ini sering disebut sebagai komplikasi. Berikutnya ada evaluasi ya. Bagian ini menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik yang tertinggi atau kita sebut dengan klimaks ya, yang setelahnya ya mungkin akan ditemukan pemecahan ataupun penilaian. Lalu berikutnya ada resolusi ya, atau kalau di drama ini disebutnya anti klimaks ya. Bagian ini disebut sebagai pelarayan ya, yaitu saat titik tertinggi mulai menurun ya hingga bertemu pada bagian koda ya. Nah, yang terakhir ya, ini bagian koda. Bagian ini adalah bagian akhir dari cerpen. Penulis akan menyampaikan pesan moral yang baik secara eksplisit maupun implisit disampaikan tentunya ya. Jadi struktur dari teks cerpen ini ya, mulai dari yang awal sampai pada akhir ya, yang koda tadi ya, Ibu harap kalian bisa mengingat ya strukturnya, karena memang baik dari cerpen, novel ataupun drama juga sebenarnya memiliki struktur yang tidak jauh berbeda ya. Oke, Ibu jelaskan ya mengenai kaidah kebahasan teks cerpen ya. Kaidah kebahasan teks cerpen ini sebenarnya banyak sekali ya, hanya Ibu akan menjelaskan saja mana bagian-bagian yang sering muncul dalam teks cerpen ya. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau ya. Di sini ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna lampau seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua ya, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu ya, atau urutan atau bisa juga dengan disebut konjungsi kronologis ya. Ini pernah Ibu jelaskan mengenai bagian dari konjungsi ya di video sebelumnya ya. Ibu sudah pernah menjelaskan mengenai konjungsi ya. Oke, contohnya sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian ya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi ya. Bisa menyuruh ya, membersihkan, menawari, melompat, menghindar, dan banyak lagi ya berhubungan dengan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Lalu yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung ya. Nah, ini cara menceritakan tutulan seorang tokoh ya, pengarang ya. Di sini contohnya mengatakan bahwa
menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, dan banyak lagi ya sebenarnya ya. Oke, berikutnya yang kelima. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh ya. Misalnya menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, merasakan, ya pokoknya yang berhubungan dengan apa yang dipikirkan atau dirasakan si tokoh ya. Oke, yang keenam, menggunakan banyak dialog ya. Di sini ya dalam cerpen biasanya paling banyak ya dialognya ya. Dan karena memang mungkin memudahkan saja atau membuat si pembaca lebih nyaman kali ya, seperti itu. Hal ini ditujukan, dialog ini ditujukan oleh tanda petik ganda ya, dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung ya. Contohnya, Alam berkata, jangan diam saja, segera temui orang itu. Ya, namanya si Alam ya. Atau misalnya kutip ya, misalnya di mana keberadaan temanmu sekarang ya, tanda tanya kutip ya, tanya Adi pada temannya ya, seperti itu ya, disebut dengan kutipan percakapan secara tuturan langsung ya. Oke, berikutnya yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau kita kenal dengan descriptive language-nya, atau menggambarkan tokoh, tempat atau suasana ya. Jadi lebih semacam mendeskripsikan ya, menceritakan atau menggambarkan ya. Dengan kata lain, menggunakan pendeskripsian yang kuat ya di sini. Dalam pendeskripsian fisik tokoh, penulis biasanya menggunakan kata-kata sifat ataupun perbandingan ya. Hal ini juga dibutuhkan untuk menggambarkan suasana ya, seperti suasana di sawah misalnya. Biasanya suasana di sawah itu ada apa ya? Ada padi ya, ada sungai misalnya, ada beberapa pepohonan ya, ada kerbau dan lain sebagainya ya. Berikutnya yang kesembilan ya, gaya bahasa ya. Jadi ada penggunaan kata kebahasan dalam teks cerpen, salah satunya adalah gaya bahasa. Ini paling sering muncul ya. Ya, biasanya teks cerpen mengandung gaya bahasa atau bisa juga disebut dengan majas ya. Nah, ini fungsinya untuk memperkaya atau memberikan keindahan dalam cerita ya. Meskipun begitu, biasanya gaya bahasa digunakan dalam teks cerpen juga cenderung lebih efektif dan komunikatif ya. Oke, misalnya ya, penggunaan gaya bahasa ya dalam cerpen biasanya memberikan efek kiasan ya, ataupun konotasi ya, seperti misalnya pucuk langit ya, memanggang bus, atau misalnya bajing loncat ya, atau misalnya yang lainnya misalnya surga dunia ya, biasanya itu menggambarkan tempat-tempat hiburan ya, atau tempat-tempat pariwisata ya. Oke, berikutnya yang ke-10 ya, atau yang terakhir ya, menggunakan bahasa yang informal ataupun semi formal ya. Ya, ini walaupun seperti ini masih menggunakan aturan ya, seperti itu, walaupun menggunakan bahasa yang mungkin sehari-hari ya, namun ada aturan yang jelas ya. Jadi cerpen menggunakan bahasa juga yang tidak baku ya, agar pembacanya lebih dekat dengan cerpen yang sedang dibacanya ya. Jadi maksudnya mungkin akan lebih nyaman saja ya.